ya. Ini non-modifiable ya, tentu kalau udah masalah DNA kita udah nggak bisa modifikasi. Sedangkan yang non-intrinsic ada yang partially modifiable, ada yang modifiable ya. Yang partially modifiable ini endogen, risk factor dari endogen ya, eh, hormon, inflamasi, biologic aging ini endogen risk factor. Sedangkan eksogen ini yang dari luar, misalnya pasien tersebut dapat radiasi ya, lalu setelah itu sekian waktu kemudian dia bisa berubah menjadi kanker misalnya. Lalu ada juga bahan-bahan kimia yang menyebabkan karsinogenik ya. Nah, ada juga virus tentunya dan lifestyle ya. Ini yang modifiable sebetulnya ya, dari terutama lifestyle ya bisa modifiable. Nah, ini passion journey dari seorang pasien kanker ya, dari mulai pertama kali posisi prevention, lalu ada screening, diagnosis, treatment, sampai dia recovery atau end of life care. Jadi kalau kita lihat di sini, seorang pasien kanker tuh panjang sekali posisi ininya, perjalanan penyakitnya. Dari mulai terdiagnosis saja sampai ke sini tuh panjang sekali ya. Ini dari mulai ada simptom, jadi simptom, diagnosis, ya, lalu pilihan terapi di sini. Pilihan terapi di sini dia akan memasuki siklus berbagai macam terapi di sini, dari yang mulai kalau dia dari begitu terdiagnosis di sini akan menentukan jenis pengobatan apa yang akan kita kerjakan ya. Eh, Kalau diagnosis ini tidak betul, maka terusnya ke belakang itu akan salah gitu. Karena itu penting sekali diagnosis di awal apa. Ya, saya sering kali kalau saya mengkonsulkan ke sejawat lain misalnya, lalu dari perawatnya menyampaikan, dok, jawabannya dikasih ini dan ini gitu. Saya bilang saya tidak perlu jawaban dikasih apa. Yang saya perlu adalah assessment, diagnosis ya, assessment dari dokter tersebut apa pasien ini. Ya supaya kita frameworknya sama gitu. Karena yang penting itu diagnosis, dan yang paling susah pada menjadi seorang dokter itu adalah menentukan diagnosis ya, karena kalau soal terapi sebetulnya eh, kita bisa ya, ibaratnya bukan tenaga kesehatan saja, pasien-pasien kita dengan Google dia bisa baca ya, dia bisa bilang ini bisa dikasih A, ini bisa dikasih B. Tapi melakukan diagnosis dan membuat analisis dari simptom dan juga patofisiologi pada seorang pasien, kemudian menjadi membuat asesmen yang baik, itu yang susah dan itu yang masih belum bisa tergantikan sebetulnya pada seorang dokter. Ya. Nah, setelah memasuki diagnosis, dia akan menjalani berbagai macam terapi, ya. Dan sepanjang hidupnya, terkadang pasien-pasien ini akan terus-terusan menjalani berbagai macam terapi, terutama pada mereka yang sudah terdiagnosis di stadium yang lebih lanjut. Ya. Kalau stadium awal, sangat awal sekali, mungkin dia akan berhenti di operasi saja. Setelah itu akan survivorship, ya. Survivorship akan terus surveillance ya sampai bisa terus berbelas-belas tahun dan berpuluh-puluh tahun tidak pernah relapse ya. Pada sisi lain juga dalam survivorship-nya dia mengalami disease progression juga bisa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, seberapa banyak healthcare profesional yang terlibat dalam seorang pasien kanker, perjalanan pasien kanker, semuanya terlibat di sini. Jadi saya selalu bilang tidak ada dokter yang sehebat apapun bisa mengerjakan pasien kanker seorang diri. Ya pasti melibatkan banyak nurse, dokter umum, onkologisnya tentunya sebagai primary doctor, patologinya untuk diagnosis, radiologinya untuk diagnosis, lalu di fase terapi tentunya onkologis di sini berperan, nurse di sini, operasi kalau memang diperlukan ya. Lalu kalau dia progresif akan berperan di sini tentunya onkologisnya ya. Karena kalau progresif biasanya pasien sudah tidak dioperasi lagi, jadi mungkin surgeon sudah tidak berperan, tapi onkologisnya masih akan berperan. Misalnya untuk medical oncologist atau untuk onkologi medik, dia akan melakukan terapi sistemik yang banyak. Untuk radiation oncologist atau onkologi radiasi, dia akan melakukan radiasi pada tempat-tempat tertentu yang memang diperlukan. Ya. Jadi di sini peran onkologis pada yang sudah sequential treatment, kita bilang peran onkologi medik atau onkologi radiasi mungkin lebih banyak di sini, karena biasanya peran surgeon sudah nggak dioperasi lagi biasanya pasiennya kalau sudah disease progression ya, kecuali memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan pasien untuk operasi. Dan bila sudah di fase survivorship atau di palliative care, tentu di sini juga peran nurse juga besar. Nah, ini kalau kita lihat proses kanker, kita lihat dari mulai lahir sampai kematian ya. Nah, kematian karena kanker, kalau kematian karena alami bisa sepanjang ini, kematian pada kanker
tentunya akan lebih pendek usianya ya. Kesempatan untuk intervensi adalah tentu di awal, dicegah atau diperlambat minimal ya. Kesempatan intervensi berikutnya melakukan deteksi dan eradikasi di sini dengan sedini mungkin sehingga bisa kita eradikasi dan hasil tentu lebih baik ya. Yang terakhir tentunya sudah yang lebih lanjut ya, bagaimana kita bisa menguasai kanker, tapi mungkin tidak bisa mengeradikasi dengan tuntas, tapi paling tidak menguasai, mencapai fase remisi, kemudian kita lakukan maintenance treatment pada pasien-pasien. Ya. Nah, pengobatan kanker sendiri, yang tadi saya sudah bahas di depan ya, itu ada operasi ya, ada kemoterapi dan ada radiasi. Ini 3 pilar utama pengobatan kanker ya. Mungkin dalam 1 bulan ini sudah banyak sekali ya teman-teman sekalian yang mendapatkan berbagai macam topik dari para sejawat yang lain. Nah, khusus yang akan saya bahas sekarang adalah terapi sistemik ya atau sistemik terapi. Jadi sistemik terapi itu, jadi pada kanker tadi ya, tadi 3 pilar utama ini saya selalu mengatakan kepada pasien, surgery dan radiasi atau operasi dan radiasi itu adalah terapi lokal. Jadi tidak, kalau surgery itu mengambil keluar kankernya, kalau radiasi mematikan di dalam kankernya gitu. Tapi prinsipnya lokal ya. Karena itu biasanya efek sampingnya juga lokal. Itu saya selalu bilang ke pasien, efek sampingnya apa sih, Dok? Prinsipnya lokal. Jadi efek sampingnya lokal. Ya biasanya setempat itu saja efek sampingnya ya. Nah, sedangkan terapi yang satu lagi, pilahan setengah besar yang lain itu terapi sistemik ya. Terapi sistemik itu adalah semua obat yang diberikan kepada pasien, baik infus, baik tablet ya, itu kita namakan terapi sistemik. Artinya apa? Obat tersebut mengenai seluruh tubuh. Jadi dimasukkan lewat infus ya atau lewat tablet, efek sampingnya bisa ke seluruh tubuh ya. Jadi bukan hanya sel kanker yang terkena, tapi sel sehatnya juga bisa terkena ya. Sedangkan kalau terapi lokal, prinsipnya adalah sel kankernya yang dikenai. Walaupun mungkin ada sedikit sel sehat yang terkena di sekitar bekas, katakanlah bekas operasi atau bekas radiasi bisa kena. Tapi kalau terapi sistemik itu sel sehatnya juga akan kena. Walaupun nanti setelah recovery, sel kankernya tetap mati, sel sehatnya akan tumbuh lagi. Ini prinsip dasar dari terapi sistemik ya. Dapat beberapa infus. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kalau dulu kanker payudara itu kita hanya tahu dari patologi, kemudian sederhana itu kita periksakan harus ada profil imunohistokimianya ya. Itu cuma PR, PR, HER2 ya. Sampai saat ini pun masih kita anut ya. Hanya saya menggambarkan adalah bahwa saat ini yang sudah berlangsung mungkin 20 tahun lebih ya. Tapi saat ini banyak sekali terapi target baru yang sudah ada maupun yang dalam pengembangan yang menyebabkan pasien-pasien dengan kanker saat ini life expectancy-nya lebih panjang ya walaupun mereka dalam stadium yang sudah advance gitu. Artinya karena banyak obat baru yang bisa kita berikan yang kita bisa memanjangkan 3 bulan, 6 bulan. Gitu. Karena itu kalau melihat penelitian-penelitian gitu ya, survival benefit dari baik itu overall survival atau progressive survival tuh mainnya di beda 3 bulan, beda 6 bulan gitu ya. Mungkin kalau perhitungan cost analisisnya kok beda sekian bulan cuman kecil, beda 3 bulan, beda 6 bulan, tapi biayanya besar sekali gitu. Tapi kalau kita bicara kehidupan, tentunya bila memang biayanya tidak ada masalah, 3 bulan atau 6 bulan itu akan sangat bermakna buat pasien-pasien kanker ya. Yang tadinya saya ambil contoh mungkin ke pasien kanker paru ya, kalau stadium 4 zaman dulu waktu saya masih PPDS sekitar 20 tahun yang lalu itu saya selalu ingat, saya selalu bilang, guru saya selalu bilang 6 bulan meninggal gitu ya kalau stadium 4 kanker paru. Tapi saat ini sudah sampai 24 bulan stadium 4 gitu, dengan terapi target yang terbaru. Jadi berbagai perubahan paradigma yang ada sekarang terhadap terapi sistemik ya, baik itu kemoterapi, terapi target, imunoterapi ya, itu memperpanjang life expectancy dari pasien-pasien kita. Nah, ini beberapa obat yang digunakan pada pengobatan kanker. Jadi ini ada konvensional kemoterapi
sifatnya ini sitostatik ya, sedangkan kalau biologi terapi atau terapi target biasanya sitostatik ya. Ini kalau ini kan sitotoksik. Jadi ada konvensional kemoterapi, ada terapi target. Terapi target tuh biasanya small molecules ya, small molecules tuh yang bisa tablet ya, keseringnya sih tablet ya. Jadi tyrosine kinase inhibitor misalnya atau multi kinase inhibitor yang terapi target, atau ya ada hormonal terapi ya, atau ada biologic terapi misalnya apa namanya, ada vaksin ya, atau ada sitokin ini yang eh, ada, atau ada imunoterapi ya, ini yang berusaha meregulasi sistem imun kita untuk kemudian bisa melawan sel kanker ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi plan terapi seorang pasien kanker itu akan bergantung pada stadium ya. Tadi stadium yang saya bilang, semakin rendah stadiumnya, semakin kecil dia, semakin sedikit mungkin perlakuan yang diberikan pada pasien tersebut ya. Semakin advance, semakin banyak yang dikerjakan. Ya. Tipe dari kankernya ya ini penting tentunya. Jadi profil molekuler. Jadi berkali-kali kita selalu bilang kalau ketemu pasien profil molekuler harus tahu, karena eh, saat ini udah nggak ada yang one one size for all, tuh udah nggak ada, semuanya tailor made ya. Nah, kalau di sini precision medicine, kalau di sini personalized medicine ya. Personalized medicine-nya usianya, komorbidnya ya, berbagai macam yang terkait dengan pasien ya, dan juga tentunya history, apakah kemudian ada keluarga ada yang keganasan atau tidak, untuk kemudian ya, untuk pasien-pasien kanker. Nah, ini contoh untuk breast cancer misalnya, kalau tadi awal hanya operasi, kalau di 2, 3 multimodalitas, jadi setelah operasi kita lanjutkan kemo dan radiasi, atau kebalikan, sebelum operasi kalau pada beberapa tipe tertentu harus kemo dulu, setelah itu selesai kemo baru operasi. Kalau pas di operasi sel kankernya nol, benar-benar kita bilang namanya complete pathologic response, itu dari studinya didapatkan survivalnya jauh lebih baik ya. Sedangkan kalau stadium 4 biasanya operasi sudah menjadi tidak menjadi tempat lagi, yang dilakukan adalah terapi target ya. Ya, ini jadi kalau dulu ada terapi target, ada imunoterapi ya. Nah, setelah kombinasi menjadi lebih baik lagi hasilnya ya. Ini dari banyak penelitian terbaru. Ya, ini tadi contohnya, tadi breast cancer sudah saya bahas ya. Nah, seberapa penting atau seberapa suksesnya sih sebuah atau suatu kemoterapi dikerjakan pada seorang pasien? Ya, ini berbagai macam jenis obat kemoterapi yang ada ya. Jadi dia bekerja di DNA, dia bekerja di RNA, kemo itu dia mainnya di siklus sel ya. Sedangkan jadi tujuannya dari obat kemoterapi tentunya pada sel-sel yang membelah secara tidak normal, dia akan diberikan obat kemoterapi yang tentu akan mematikan sel kankernya ya. Jadi dengan cara menghancurkan DNA yang ada di dalam kanker tersebut, sehingga sel kanker itu tidak bisa membelah ya, dan tidak bisa bertumbuh. Jadi tujuannya adalah tentu mematikan. Ini kemoterapi ya. Nah, ini prinsip kemoterapi ya. Jadi ini pada setiap kemoterapi ya kan, karena kemoterapi itu ada siklusnya 3 minggu, 2 minggu, 4 minggu ya. Jadi 2 sampai 4 minggu biasanya. Nah, ini biasanya setiap siklus akan kemo, lalu siklus berikutnya di kemo lagi. Jadi makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Karena itu harus on time kita bilang ya. Jadi setiap selesai kemoterapi akan ada lagi siklus berikutnya, turun lagi gitu. Nah, ini sampai habis seluruh sel kankernya habis ya. Nah, nih. Nah, tetapi ya kemoterapi biasanya sel kanker akan mati ya. Tapi stem selnya kadang-kadang sering survive, masih ada. Dan bibit-bibit inilah yang kemudian menjadi atau stem cell yang masih tersisa ini yang kemudian menjadi bibit untuk uh, relapse-nya sebuah sel kanker ya, terhadap kemudian dia resisten terhadap kemoterapi yang ada ya. Karena itu berkembang berbagai macam penelitian lagi ya. Apakah ada modalitas lain untuk menghabiskan atau minimal mengurangi memperpanjang survival-nya gitu ya, atau mengurangi event mengurangi
kemungkinan relapse pada pasien ya. Jadi memperpanjang. Ini yang kemudian banyak penelitian-penelitian baru sehingga kalau dulu kita hanya bicara kemoterapi, sekarang kita bicara terapi target itu banyak sekali. Kita bicara terapi target itu banyak, terapi target dan juga imunoterapi ya. Nah ini karena banyaknya heterogenitas tumor itu pinter dia escaping terus gitu. Jadi udah eh, kan udah mati dengan kemo. Kenapa dia bisa begitu? Karena sifat tumor itu yang heterogen ya, yang sangat heterogen. Jadi dia mudah berubah bentuk yang kemudian berubah mutasi lagi. Nah, itu menjelaskan kenapa pada satu pasien ada yang respon baik dengan kemo, pada pasien yang lain tidak terlalu berespon dengan kemo. Ya, nah, inilah yang namanya genomic heterogeneity. Jadi, pada setiap tumor bisa terjadi, bisa ada perbedaan dari hal genomic heterogeneity. Ya, ini genomic heterogeneity inilah yang menyebabkan terjadinya seringnya dalam perjalanan terapi seorang pasien ada yang progresif, ada yang stable disease, ada juga yang responnya baik. Ya, jadi variasi genomik ini yang berbeda-beda. Nah, karena itu kemudian berkembanglah berbagai jenis terapi target yang lain atau imunoterapi ya. Ini salah satunya misalnya terapi biologis ya. Ini misalnya contohnya di kolorektal ya, ada beberapa terapi biologis yang untuk memperpanjang survival tadi. Tuh. Jadi kalau dia kanker usus misalnya adenokarsinoma kolon gitu ya. Kalau dulu selesai operasi kita hanya kemo gitu ya. Nah, sekarang kalau dia metastatik misalnya dulu hanya kemo ya, tapi kemudian berkembang lagi ada precision medicine. Jadi kita periksakan lagi namanya ORAS gitu ya. ORAS diperiksakan kalau dia ORASnya wild type ya, maka kita bisa berikan nanti EGFR ya. Itu juga hanya bisa diberikan pada mereka kanker usus yang sebelah kiri. Kalau kanker usus yang sebelah kanan hasilnya nggak terlalu baik, kata trialnya begitu. Kebalikannya ada satu anti VEGF ya, namanya bevacizumab misalnya ini lebih baik diberikan pada kanker usus yang sebelah kanan gitu ya. Tidak terlalu baik diberikan pada bisa pada yang sebelah kiri, tapi untuk sebelah kanan lebih diutamakan anti VEGF dibandingkan anti EGFR. Sedemikian sudah sangat presisinya pengobatan kanker itu, bahkan kiri kanannya saja sudah bisa beda gitu ya. Ini beranjak dari hasil penelitian tentunya ya. Demikian juga misalnya kanker paru gitu ya. Kanker paru anti EGFR dulu pertama kali gefitinib dan erlotinib. Lalu muncul lagi penelitian-penelitian baru bahwa dengan mutasi khusus misalnya T790M itu osimertinib lebih bagus misalnya hasilnya, atau pada mereka yang EGFR yang positif ya, jadi EGFR positif dengan lokusnya khusus L858R misalnya, itu ternyata nggak terlalu baik pakai osimertinib, lebih baik pakai ada trial yang baru atau dikombinasikan dengan kemoterapi. Jadi banyak sekali kombinasi-kombinasi terapi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan kanker ya, yang tujuannya tentunya memperpanjang life expectancy dari pasien-pasien kanker ini. Nah, apa bedanya antara terapi target dengan kemoterapi? Terapi target tentu bertindak spesifik secara molekuler pada target tersebut yang menyebabkan kanker. Jadi dia potong sinyalnya, dia mainnya di sinyal tuh. Kalau kita lihat ini, ya dia potong di sini misalnya mTOR ya, anti mTOR atau EGFR, anti EGFR di sini ya. Jadi dipotong sinyalnya. Kalau dia kemoterapi, dia bekerja pada semua sel yang membelah dengan cepat ya. Jadi baik itu sel normal maupun sel kanker. Karena itu, ya paling sering efek samping dari kemoterapi itu adalah diare misalnya ya, karena mukosa usus itu seluruh mukosa bukan cuma usus ya, seluruh mukosa itu adalah sel-sel yang membelahnya cepat. Jadi sariawan dan diare makanya salah satu efek sampingnya. Rambut ya, sel rambut juga merupakan salah satu sel yang membelahnya dengan cepat. Karena itu rambutnya biasanya cepat kenanya untuk ya. Jadi beberapa sel yang membelahnya dengan cepat dia akan terkena lebih lebih terkena dengan pengobatan kemoterapi dan tentunya sel kankernya ya, hanya sel kankernya tidak akan tumbuh lagi kita harapkan, sedangkan sel normalnya akan tumbuh lagi ya.
Oke, nah kalau targeted terapi tentu eh, tentu kita harus tahu dulu targetnya apa yang mau kita blok gitu ya, karena itu kita harus periksakan terkadang eh, yang menjadi target tersebut gitu, misalnya di payudara HER2-nya positif atau tidak. Kalau HER2-nya positif baru kita kasih anti HER2. Kalau di usus misalnya eh, atau di paru misalnya, EGFR positif atau tidak. Kalau EGFR positif, maka kita blok di EGFR-nya. Jadi begitu juga di misalnya di kanker misalnya di kanker usus yang khusus gastrointestinal itu dia CD117-nya positif. Nah, kita blok di anti CD117 pakai obat anti CD117 ya. Jadi ini juga misalnya di kanker darah ya, BCR ABL-nya positif, kita kasih obat anti BCR ABL. Jadi sinyal BCR ABL-nya diblok supaya tidak menimbulkan ini yang baru gitu. Jadi ini spesifik ya kali ini. Ya, kalau kalau kemoterapi enggak. Jadi tadi kalau kemoterapi sifatnya sitotoksik, kalau terapi seringnya sitostatik ya. Oke, masalah selanjutnya adalah eh, yang mana atau which ya. Jadi target yang mana yang mau kita berikan kepada pasien itu. Nah, ini yang kita masih jalan terus untuk pengobatan, tapi yang sudah existing. Jadi prinsip dasarnya tuh targetnya adalah di apoptosis, di proliferasi sel, di angiogenesis dan di metastasis. Ini prinsip dasar di biologi ya. Di biologi itu adalah mempercepat apoptosis, mencegah proliferasi, mematikan angiogenesis ya, dan untuk mencegah metastasis. Di sinilah penelitian berbagai macam penelitian di dunia kanker itu bergerak ya dengan jalur-jalur yang ada ini ya. Eh, Ya, ini berbagai macam. Nah, ini coba kalau kita lihat berbagai macam protein yang berusaha eh, dikembangkan atau dilihat dari penelitian-penelitian ada yang kemudian peneliti itu berusaha mencari atau menguak lah berbagai misteri terkait kanker yang tujuannya memperbaiki tentunya kehidupan dari pasien-pasien dengan kanker. Ya. Ya, ini beberapa efek samping. Jadi terapi target tadi, ya, walaupun katanya target khusus ke sel kankernya, bukan berarti nggak ada efek samping juga, ya. Jadi cukup banyak efek sampingnya, ya. Jadi seringnya efek samping itu ke kardiak misalnya kalau TKI, ya. Ini juga beberapa efek samping ini kalau dilihat cukup banyak efek sampingnya. Dan jadi bukannya kadang-kadang pasien ini dok, saya nggak bisa dok dikasih obat yang tablet aja gitu. Yang terapi target nggak belum tentu dan nggak semua pasien bisa pakai terapi target. Yang kedua, terapi target pun walaupun didapatnya belum tentu nggak ada keluhan. Ya, cari pasien-pasien bilang kok saya minumnya terapi target tapi efek sampingnya ada gitu. Tetap ada ya, hanya memang sifatnya dia spesifik ke obat tersebut efek sampingnya. Ya. Nah, ini saya katakan saat ini sudah ada shifting paradigma dari pasien-pasien dengan terapi kanker ya, bahwa sekarang tuh sudah banyak sekali pengobatan-pengobatan yang ada ya. Kalau dulu ini targeting tumor cell ya, kalau sekarang tumor cell dan microenvironment-nya pun ditargetkan ya. Jadi karena itu ada imunoterapi ya, ada kalau eh, di beberapa keganasan itu ada bone marrow transplantation ya, yang lainnya standar kita kerjakan. Ya. Oke, ini untuk imunoterapi ya. Apa sih imunoterapi itu? Ya, ini juga salah satu terapi yang mungkin yang the latest terapi di pasien kanker yang sering ditanyakan oleh pasien. Sering pasien minta imunoterapi aja, saking takutnya sama kemo. Tapi sebenarnya kalau dijelaskan, mereka cukup paham ya. Karena belum tentu semua bisa mendapatkan imunoterapi. Tadi karena dia targeted, jadi tentunya harus sesuai. Misalnya monoklonal antibody ya, misalnya anti HER2 harus HER2-nya harus positif dulu. Anti CD20 ya, CD20-nya harus positif dulu. Kalau CD20 negatif kita nggak bisa kasih ya. Ada juga ya small molecules tadi ya, seperti tyrosine kinase inhibitor, ada juga vaksin ya beberapa ya. Nah, yang terbaru lagi ini adalah CAR-T-cell ya, CAR-T-cell atau NK cell ini terapi terbaru dari kanker dan imun checkpoint inhibitor ya, ini juga terapi imunoterapi terbaru dari untuk pengobatan kanker ya. Ini yang targetnya adalah di eh, prinsip dari eh, imunoterapi itu adalah di limfositnya ya. Jadi targeting imun selnya. Jadi imun selnya itu
dibangkitkan oleh obat yang diberikan supaya imunnya seorang pasien itu bisa melawan sel kanker yang ada ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, eh, ada precision medicine dan ada personal medicine ya. Ini yang dikerjakan pada masing-masing pasien ya. Nah, itu yang kita harus cek dulu yang mana yang bisa kita berikan pada pasien. Itulah yang kita namakan precision medicine dan personalized medicine tadi ya. Ini prinsip dari imunoterapi tadi ada pasif imunoterapi, ada aktif imunoterapi ya. Kalau ini untuk menyerang kanker dua-duanya. Ya ini ada monoklonal antibody, ada sitokin tadi, ada adaptive cell transfer, CAR T-cell tadi misalnya ya, oncolytic viruses ya ini banyak pengembangan di Eropa, daerah Eropa tuh Skandinavia ini banyak sekali pengembangan oncolytic viruses ya. Checkpoint inhibitor itu juga imunoterapi ya, vaksin dendritik ya, ini juga peptide vaksin inilah ada pasif imunoterapi ada aktif imunoterapi. Nah untuk yang imunoterapi ini ya ini berbeda dengan konvensional anti kanker biasa ya kalau dia ini prinsip dasar perbedaannya tadi kalau sitotoksik bekerja pada sel yang membelah dengan cepat. Kalau terapi target itu khusus target ada perubahan yang terjadi di kanker tersebut ya. Yang tadi misalnya di blok di mana yang terjadi yang menyebabkan kanker itu terjadi. Sedangkan kalau imunoterapi itu yang tadi saya katakan dia bekerja pada imun sistem dari tubuh pasien tersebut. Jadi dia memodulasi mekanisme imun tersebut untuk aktif kemudian melakukan perlawanan terhadap kanker yang ada di pasien tersebut. Ya, ya. Tapi memang tetap juga tidak mudah karena efek sampingnya juga tetap ada ya. Tadi terapi target efek sampingnya juga banyak. Imunoterapi juga efek sampingnya juga banyak ya. Hanya memang mungkin imunoterapi efek seperti mual, muntah itu lebih sedikit ya. Tapi efek-efek yang lain itu cukup berat dan saya ketemu hampir semua efek samping ini saya pernah ketemu ya. Kulit saya banyak ketemu ya. Yang sampai yang berat pun seperti jadi pemphigoid bullosa itu saya ketemu berat sekali ya. Sejawat lagi pasiennya. Lalu endokrin banyak terjadi. Pasiennya ada yang hipotiroid, ada yang hipertiroid ya. Jadi jadi ini setelahnya next ya. Nah, inilah perubahan ya di onkologi itu dari yang dulu hanya clinical onkologi ya, jadi hanya memang disease atau clinical disease specific treatment ya, lalu mulai berdasarkan patologi, mulai berdasarkan PA, spesifik terapi untuk beda. Jadi untuk semua kalau dulu zaman dahulu kala mungkin ada tumor langsung diangkat gitu ya. Di apapun hasil PA-nya belum ada PA langsung di kemo gitu ya. Nah, kalau sekarang kemonya tentu berdasarkan hasil PA-nya ya. Lalu kemudian yang baru lagi tentunya berdasarkan molekular onkologi ya. Sekarang ini sudah eranya molekular onkologi di mana kita melakukan molekular analisis untuk menentukan targeted agent yang dapat kita berikan pada pasien tersebut. Slide. Ya. Ya, slide, ya. Ini, ini ya. Jadi ini saat ini kita di terapi empirik ya. Lalu nanti kita mulai stratifikasi yang kemudian ujungnya kita di personalized medicine. Slide, ya, slide, ya. Yuk, slide. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, precision medicine ya, ini usus kiri, usus kanan aja beda ya. Usus kiri yang ada molekular type-nya A beda dengan usus kanan yang ada molekular type-nya A. Jadi memang lebih ke presisi sekarang. Slide. Slide ya, slide. Ya. Ya, ini sama. Yuk, slide. Nah, sedangkan kalau personalized medicine ya, personalized medicine kalau tadi precision, kalau ini personalized ya. Precision itu berdasarkan sinyal molekular yang dimunculkan oleh pasien. Sedangkan kalau personalized medicine itu yang kita lihat adalah informasi ya terkait genetik
ataupun somatik pada pasien ini ya, yang bisa kita masukkan ke dalam klasifikasi 6P dari precision medicine, yaitu predisposisi. Jadi misalnya varian gen yang bisa menginformasikan risiko perkembangan kanker, misalnya BRCA pada pasien-pasien breast atau ovarium atau pankreas ya, misalnya BRCA ya. Lalu profil gennya kita bisa lihat ya yang ada di tumor tersebut gitu ya. Ada atau tidak profil gen tersebut di tumor yang ada. Slide. Ya, lalu prognosisnya. Jadi gen tersebut akan bisa menginformasikan hasil dari terapi kita ke depannya ya, itu personalized medicine. Jadi kita bisa menentukan prognosis dari gen yang kita periksakan. Lalu prediksinya bahwa gen tersebut ya bisa memprediksi respon terhadap terapinya ya. Misalnya gen A kemungkinan hasil terapinya nggak sebaik dengan gen B gitu ya. Ya, slide. Yang terakhir adalah farmakogenetiknya dan farmakoterapiknya, di mana varian gen ini akan menginformasikan bagaimana suatu tubuh akan merespons suatu terapi, dan farmakoterapiknya adalah gen-gen yang dapat ditargetkan untuk untuk diobati, untuk lagi-lagi menambahkan keberhasilan terapinya. Ini namanya personalized medicine ya. Kalau tadi presisi, jadi benar-benar persis molekular apa, kiri dan kanannya apa, ya presisi, ini personalized. Ya, slide. Ya, ini sama kurang lebih, slide. Ya, slide. Untuk melakukan personalized medicine tadi ya, ada yang namanya NGS ya, next generation sequencing ya. Nah, ini slide ya. Slide lagi. Nah, ini bagaimana kita menginkorporasi dari yang dulu, yang tadi slide setelahnya. Ya, dari yang dulu awalnya kita hanya satu onkogen aja yang kita isolasi ya tahun 80-an, lalu sekarang sudah pakai next generation sequencing ya, yang kemudian sudah pada kasus-kasus yang sudah relapse refractory ini digunakan untuk memperbaiki hasil dari supaya kita mendapatkan info apa obat yang bisa kita berikan pada pasien tersebut. Ya. Slide. Karena tadi sel kanker yang bermutasi terus-menerus ya. Ya, slide. Slide. Nah, ini liquid biopsy ya, jadi pada pasien-pasien yang setelah selesai kita kemo, lalu kita mau lihat minimal residual disease atau kita mau lihat comprehensive genomic profiling, jadi kita bisa melakukan liquid biopsy namanya ya. Ini dari ctDNA, lalu dilihat apakah ada MRD yang kemudian menentukan pasien ini kemungkinan akan relapse lebih cepat atau tidak ya. Nah, pada trial-trial terbaru sekarang MRD ini beberapa ada yang sudah mengubah policy-nya. Jadi kalau MRD-nya masih ada, pasiennya akan di-maintenance dengan terapi tertentu. Tapi banyak juga yang setelah ada MRD, setelah diperiksa MRD-nya ada, what next-nya itu masih belum ada. Itu masih dalam trial. Jadi ini sesuatu yang masih berubah terus setiap waktunya. Ya, slide. Slide, ya. Ya, ini contohnya aja, contoh dari NGS hasilnya seperti ini misalnya, slide. Ya, ya ini berbagai macam sel ya, ya. Slide. Ya, nah ini ya jadi kalau terapi yang selama ini kita tahu adalah one treatment fits all, makanya saat ini dan future tentunya adalah tentu more personalized dari mulai diagnostik, di diagnostik yang sehingga pada ujungnya adalah tentunya memperbaiki pengobatan kita supaya lebih spesifik terapinya dengan efek samping yang lebih sedikit. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nadia atas paparannya yang luar biasa. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian atas kendala tadi, jaringan dan lain-lain. Kemudian untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa buka untuk tanya jawab, pertama kepada peserta yang dari Rumah Sakit Kalimantan Barat, Kalimantan
selatan dari Lampung, Banten, dan Tanah. Silahkan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Dokter Nadia. Sambil menunggu mungkin ada paparan yang cukup menarik, Dokter. Mungkin ada ketertarikan sesuatu ini tadi terkait liquid biopsy, Dokter. Mungkin ini harus sesuatu yang baru, Dok. Yang menjadi pertanyaan adalah untuk liquid biopsy sendiri ini apakah di Indonesia itu sudah applicable ya, Dok ya? Dan kemudian apakah itu bisa dipakai untuk diagnostik atau hanya untuk kalau kita di sini mungkin follow up ya, Dok? Baik, terima kasih. Ya, jadi memang liquid biopsy ini masih masih dalam pengembangan penelitian ya, Dok ya. Artinya em, belum menjadi standar terapi kecuali ya yang sudah diakui dan memang kalau kita bicara first line ya, bukan bicara refraktor ya. Kalau kita bicara first line, liquid biopsy ini yang sudah diakui itu adalah lung cancer ya. Jadi untuk lung cancer karena jaringannya yang sangat sulit pertimbangannya ya. Jadi selalu tissue is an issue gitu kan ya kalau kanker paru ya. Sampelnya sedikit susah didapat. Jadi kalau ada yang bisa didapatkan dari darah dapat dari darah kan itu liquid biopsy bisa ya. Walaupun ada beberapa pemeriksaan seperti PD-1 itu nggak bisa, itu harus dari jaringan ya, tapi dari liquid biopsy untuk lung cancer sudah diterima secara internasional bisa dipergunakan untuk mengawali terapi pada kanker paru. Sedangkan untuk kanker-kanker yang lain masih kita pakai untuk later line, artinya eh, untuk mereka yang relapse refractory itu biasanya kita ambil tuh karena biasanya takutnya ada perubahan ya. Jadi NGS-nya kita lihat ada mutasi baru lagi atau tidak gitu ya. Memang secara cost itu tidak menjadi standar karena secara cost mahal memang. Dan sampelnya hanya baru dan sampai saat ini belum ada yang FDA approve gitu ya. Sampai saat ini semuanya masih validasi internal gitu ya. Tapi ada beberapa laboratorium memang sudah standar dipakai tadi yang saya bilang di tahun 2019 itu beberapa laboratorium sudah standar dipakai untuk trial, untuk clinical trial gitu. Jadi biasanya kalau saya pribadi saya kirim ke lab yang memang sudah dipakai untuk clinical trial gitu. Dan itu costnya nggak murah gitu ya, bisa sekitar 4.000 US dollar gitu. Jadi kita tidak pakai untuk first line. Ya, tapi untuk lung misalnya yang memang sudah targeted sudah jelas itu costnya yang lebih murah pastinya sudah jelas untuk mutasi apa yang ada sih di kanker itu di kanker paru itu dan obatnya ada apa nah itu kita udah pakai sekarang untuk itu gitu mungkin dok. Baik, terima kasih dokter. Cukup menarik sekali dokter. Mudah-mudahan ke depannya makin terjangkau juga dan makin dapat digunakan luas ya dok. Baik, mungkin mengingat waktu kita bisa cukupkan sekali dokter Nadia. Jika ada pertanyaan mungkin Baik, bisa menyusul ke ya, sampaikan ke panitia ya dok. Baik, baik, ya, terima terima kasih. kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya dokter, terima kasih kepada Oke, Bapak pamit Ibu ya. Ya. dokter sekalian. Mungkin kita bisa akhiri webinar pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.